Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Silaban. Saya dari Prodi Sistem Informasi NPM 194280025. Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dari ujian tengah semester dari mata kuliah uji kualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan berjudul uji kualitas dan pemeliharaan sistem. Pengertian sistem. Definisi sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Pemeliharaan beberapa sistem. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena lingkungan luar, perubahan bisnis, sistem berkas korup, sistem terinfeksi malware aktif. Memelihara perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi mungkin terstruktur, mungkin pula tidak, atau mungkin didokumentasikan, mungkin pula tidak. Beberapa perangkat lunak yang tidak terstruktur dan tidak didokumentasikan mungkin hampir tidak dapat dipelihara. Sebenarnya salah satu sebab utama mengapa pemeliharaan sistem memerlukan anggaran sistem yang amat banyak adalah karena kenaikan tenaga yang dibutuhkan untuk mencoba memelihara perangkat lunak yang didokumentasi serta distruktur secara acak-acakan, sehingga menyiapkannya sumber yang dikeluarkan untuk membangun para hal yang tidak dapat dipelihara tersebut. Oke, selanjutnya memelihara perangkat keras. Pemeliharaan perangkat keras terutama pemeliharaan preventif yang memerlukan reparasi, penggantian atau penambahan suku cadang dan komponen untuk merestorasi atau menjaga agar perangkat keras tetap bekerja dengan baik. Komponen perangkat keras sistem informasi sebaiknya dicek dan diservis secara berkala. Mengatur pemeliharaan sistem, tentukan jadwal maintenance pada sistem yang kita miliki, update software yang kompatibel terhadap sistem kita, gunakan tenaga ahli yang terpercaya untuk mengembangkan perubahan sistem. Siklus pemeliharaan sistem, permintaan perubahan, mengubah permohonan pemeliharaan menjadi suatu perubahan, menspesifikasi perubahan, membangun pengganti, menguji pengganti, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Jenis-jenis pemeliharaan: pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan preventif, pemeliharaan preventif. Prosedur pemeliharaan sistem SDLC dan SWDLC, definisi data standar, bahasa pemrograman standar, rancang moduler, model yang dapat digunakan kembali. Tahapan-tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC. Tahap pemeliharaan dilakukan setelah tahap implementasi. Sistem baru yang berjalan digunakan sesuai dengan keperluan organisasi selama masa hidupnya. Sistem secara periodik akan ditinjau perubahan dilakukan jika muncul masalah atau jika ternyata ada kebutuhan baru. Salah satunya yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, meningkatkan sistem, menyiapkan usaha rekayasa ulang. Mengembangkan perubahan sistem manajemen, salah satu konsep yang dibahas dan dianalisis paling sering dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan organisasi dan konsep terkait, resistensi terhadap perubahan, dan manajemen perubahan. Perubahan telah banyak didefinisikan sebagai membuat perbedaan materi dalam sesuatu dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, atau mengubah sesuatu atau hanya menjadi berbeda. Semua definisi ini dapat diterapkan untuk mengubah seperti itu terjadi dalam organisasi bisnis. Kualitas informasi di dalam penggunaan sebuah sistem pada akhirnya akan menghasilkan sebuah informasi. Untuk itu, kualitas suatu informasi sangat diperlukan untuk menunjang berhasilnya pengembangan sistem yang akan dirancang mengenai kualitas informasi. Ini menurut para ahli kualitas informasi. Menurut Evan Sombor Woodard di dalam buku Bang Hartono 2013-2017, relevansi informasi disediakan atau disajikan untuk digunakan. Oleh karena itu, informasi yang bernilai tinggi adalah relevan dengan kebutuhan, kelengkapan, dan keluasan informasi yang akan bernilai semakin tinggi jika tersaji secara lengkap. Sedangkan menurut Tata Sutabri 2012 halaman 33 pada buku Analisis Sistem Informasi, kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu akurat, informasi yang harus bebas dari kesalahan, dan tidak menyesatkan, tepat waktu, informasi yang dating, penerima tidak boleh terlambat, relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Karakteristik informasinya untuk mengandung suatu kebutuhan
Dibutuhkan informasi yang berguna untuk tiap-tiap tingkatan manajemen dengan kegiatan yang berbeda dibutuhkan informasi dengan karakteristik yang berbeda pula. Informasi dikatakan berguna apabila bisa relevan dan juga tepat waktu. Suatu informasi dikatakan berguna apabila bisa digunakan oleh pihak lain dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Suatu informasi dikatakan berguna apabila memiliki tujuan yang jelas. Oke, terima kasih presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kata-kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.